Imamat bilangan ulangan. Yosua Hakim Rut satu. Kalau mau tumbuh berani haleluya. Raja-raja, dua raja-raja, satu tawarik, dua tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yosua, Hakim-hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 raja-raja, 2 raja-raja, 1 tawarik, 2 tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub. 39 Perjanjian Lama. Kejadian yang tertulis di Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Doa tiap hari kalau mau Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut 1 dan 2. Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut, Samuel, Raja-raja, Tawarik, Ezra, Nehemia, Mazmur. Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut 1 Samuel, 2 Samuel. Yosua, Hakim-hakim, Rut 1 Samuel, 2 Samuel, 1 raja-raja, 2 raja-raja. Saya akan menghafal 39 Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tagalog. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut 1 Samuel, 2 Samuel, 1 raja-raja. Kejadian lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut 1 Samuel dan 2 Samuel. Dari sektor D. Saya akan menghafalkan hafalan Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci. Ada 39 Perjanjian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut 1 Samuel. Ayat hafalan dari Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, Galatia, Efesus, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan hari Minggu, guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. pastilah kau
Tentunya Ina. Terima kasih. Ayo kita sapa dulu anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Kita ucapkan dulu shalom dan salam sehat bagi mereka. 1, 2, 3 ya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarmu hari ini? Tentunya Luar biasa. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Terima kasih buat Tuhan. Hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan Tuhan sukacita karena kita akan mengikuti ibadah online saat ini. Persiapkan dirimu nak. Jadi guru-guru sekolah minggu untuk mengundang semangat anak-anak sekolah minggu, mari kita undang dulu mereka untuk bangkit berdiri. Kalau Inang Pikar katakan Laskar Kristus, guru sekolah minggu semuanya menjawab Yes, saya. oke. Laskar Kristus. Yes, saya. Gak sama kita ya. Kita kurang sama kita bangkitnya ya. Oke sekali lagi. Laskar Kristus. Yes, saya. Oke, sekarang anak-anak sekolah minggu sudah bangkit. Jadi Inang Fikar ada aba-aba. Aba-abanya seperti ini. Jika Inang Fikar katakan tepuk Yesus, guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu menjawab Yesus, Yesus, yes. Yesus itu yes. Ayo, tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Oke deh, terima kasih anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Inang Fikar suruh duduk kembali. Persiapkan semua perlengkapan-perlengkapan untuk ibadah yang terutama dan paling utama. Duduk rapi, tertib untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Ayat yang ketiga. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu yang Tuhan izinkan bagi kami di minggu yang kudus ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau melihat seluruh anak-anak sekolah minggu yang boleh duduk dengan rapi, merindukan firman-Mu melalui persekutuan ini. Biarlah Engkau hadir Tuhan dalam persekutuan kami pribadi lepas pribadi. Engkau kiranya memberkati hati dan pikiran kami, agar kami seluruhnya sungguh-sungguh Tuhan mengikuti ibadah ini dan meresponi segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam persekutuan kami ini melalui setiap ibadah-ibadah kami, dan biarlah Engkau
yang berkenan memberkati mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita bangkit lagi berdiri. Kita panggil lagi mereka dengan Laskar Kristus supaya anak sekolah minggu semua bangkit berdiri. Laskar Kristus, yes, saya. Semuanya bangkit berdiri. Kita masuk lagu dan gerak. Ayo digerakkan dulu badannya, dipanaskan badannya, digoyang-goyang supaya kita bernyanyi. Lagu yang pertama, hati-hati gunakan tubuhmu. Yang pertama, hati-hati gunakan tanganmu. Musik Abang Petra.
Ya, baiklah adik-adik sekolah minggu semua. Tadi kita sudah bergerak, sudah melompat, sudah menari. Saat ini kita mau ada acara khusus buat Inang Pikar. Ya, karena Inang Pikar hari ini terakhir untuk melayani kita adik-adik semua dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, hari inilah guru-guru sekolah minggu akan membuat acara singkat buat guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu semuanya. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian untuk memberangkatkan Inang Pikar ya. Mudah-mudahan Inang Pikar ya nanti di tempat tugas yang baru ya semakin diberkati Tuhan. Dan jangan lupa ya Inang ya, di sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Batu Haji. Terkhusus juga buat guru-guru sekolah minggu, walaupun belum semuanya hadir, tapi kami semuanya mendoakan Inang, semoga Inang nantinya di hari Jumat, ya perjalanannya disertai Tuhan. Nah untuk itu sebelum kita bernyanyi buat Inang Pikar yang terakhir, kami mau dulu dong Inang Pikar berpesan-pesan dulu buat anak-anak sekolah minggu semua. Adik-adik mau kan? Nah duduk yang rapi, Inang Pikar mau memberikan sepatah dua kata untuk adik-adik semuanya. Inang Pikar. Oke, silakan Inang Pikar. Oke, sebelum ke Inang Pikar nih, Inang dulu boleh sebentar ya. Nanti Inang Pikar biar lebih lama berbicaranya. Jadi Inang potong sedikit waktu Inang Pikar. Nah, Inang mau sedikit mengucapkan sepatah dua patah kata buat Inang Pikar. Inang Pikar, bereng tuson. Gitu ya nak ya, seperti itu ya celoteh Inang Pikar kalau sedang berkhotbah gitu ya. Berek kamu tuson, gitu ya nak ya. Nah itu banyak nanti yang mau kita ingat. Selama setahun penuh Inang Pikar sudah ada bersama-sama melayani dengan anak-anak sekolah minggu. Inang Pikar, kami dari sekolah minggu Inang, juga perwakilan dari anak-anak sekolah minggu kita mengucapkan kepada Inang selamat melayani nantinya setelah ditahbiskan menjadi seorang pendeta. Cie, kita tepuk tangan untuk Inang Pikar dulu kita ya. Nantinya akan menjadi seorang pendeta. Mantap tim musik, mantap. Kita doakan semoga Inang Pikar menjadi seorang pendeta yang dipakai Tuhan. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, semakin banyak yang terpanggil melalui pengajaran-pengajarannya. Kiranya Tuhan mampukan, Tuhan berikan hikmat buat Inang Pikar ya Inang Pikar ya. Kami mendoakan Inang supaya sehat. Kami juga minta didoakan sama Inang Pikar sesekali laik nanti ibadah online anak sekolah minggu ya Inang ya. Tentu kami juga rindu mendengar sapaan Inang Pikar walaupun itu nantinya hanya sekedar lewat ibadah online ya Inang ya. Dan di sini Inang sebagai bukti cinta kami atau kasih kami kepada Inang, ada sedikit yang boleh kami berikan kepada Inang. Jangan lihat dari jumlahnya Inang, tetapi inilah kami memberikan dengan sepenuh hati, memberikan dengan sukacita dari guru sekolah minggu, dari guru-guru sekolah minggu. Sedikit saja Inang yang bisa kami pakai, semoga menjadi berkat buat Inang. Terima Inang. Oke, sekian saja dari Inang. Kembali kita berikan waktu dan tempat kepada Inang Pikar. Oke, terima kasih buat rekan-rekan guru sekolah minggu yang memberikan waktu ini bagi saya untuk menyampaikan sepatah dua kata di akhir pelayanan saya untuk anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mungkin bagi adik-adik semua, tiba-tiba ya Inang Pikarnya berangkat ya nak, tapi memang sesuai waktu
yang telah ditentukan oleh pimpinan Sinode, Inang Pikar harus berangkat dan doakan di tanggal 8 Agustus Inang Pikar akan penabalan pendeta. Jadi bersemuanya berjalan dengan baik. Yang pertama, Inang sangat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Inang diberikan kekuatan untuk melayani di tengah-tengah gereja kita ini, secara khusus juga melayani ibadah-ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu. Baru yang kedua, saya tetap mengucapkan terima kasih buat semua rekan-rekan guru sekolah minggu saya. 1 tahun lebih kurang kita bersama ya Inang Theo, Inang David, Tante Ocha, Tante Masti, Kakak Nova, Kakak Indah, Inang Elora. Jadi terima kasih buat kebersamaan kita ya Inang. Mungkin banyak perbedaan-perbedaan pendapat di antara kita, tetapi saya berharap segala perbedaan-perbedaan itu tidak mengurangi cinta kasih di antara kita. Dan juga itulah yang menjadi impian saya, kalaupun saya tidak bersama lagi dengan guru-guru sekolah minggu, pesan saya tetaplah semangat melayani Inang. Ya, terkhusus kepada Inang Theo sebagai koordinator, Inang kuat, Inang semangat, tetap berdoa, arahkan semua guru-guru sekolah minggu dan rangkullah mereka supaya menjadi satu. Dan tetap ingat Inang, doakan juga saya supaya sukses dalam pelayanan, kita saling mendoakan. Saya doakan Inang semuanya sehat, kita sukses dalam pelayanan kita pribadi lepas pribadi. Jadi Inang, kebersamaan kita ini sungguh luar biasa ya. Kita sermon bersama, kita berjoget-joget bersama, kita tertawa bersama, kita berbeda pendapat bersama, semua kita beragam macam kita lalui. Tetapi di akhir ini saya boleh berakhir dengan senyuman dan sukacita, boleh melayani bersama-sama guru sekolah minggu. Terima kasih Inang, terima kasih semuanya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Dan yang terakhir, pesan ini buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mungkin kita setahun penuh tidak bertatap muka. Mungkin ada yang sebagian bisa bertatap muka dengan Inang Pikar. Dan ada mungkin sebagian bertatap muka hanya sekedar dari ibadah online atau YouTube. Tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, Inang katakan, Inang cinta semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Mulai dari sektor A sampai sektor F ya. Inang merasakan semua anak-anak sekolah minggu yang di rumah dalam ibadah online menerima pelayanan Inang dengan baik. Dan doa Inang anak-anak sekolah minggu semuanya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berprestasi, anak-anak kebanggaan bagi orang tuanya, dan juga anak yang takut akan Tuhan. Rajinlah terus beribadah nak, walaupun lewat online. Siapa yang mencari Tuhan, siapa yang rajin beribadah, dialah yang diberkati Tuhan. Jadi doakanlah COVID ini berakhir supaya kalian bisa kembali beribadah di gereja kita ini. Untuk seluruh orang tua yang ada di rumah, terima kasih Amang Inang yang telah membimbing anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya, mengingatkan anak-anaknya mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Terima kasih buat kesetiaannya. Terima kasih juga Inang telah mengarahkan anak-anak sekolah minggu untuk setia mengikuti ibadah. Dan doa kami, seluruh orang tua diberkati Tuhan, diberkati kesehatan dan rezekinya. Demikian kata dari saya untuk yang terakhir, dan doakan Inang hari Jumat jam 7 akan berangkat ke Pekanbaru. Terima kasih. Shalom. Baik, itu tadi kata-kata terakhir dari Inang Pikar Tiat Mauli. Kiranya Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu untuk memberangkatkan Inang Pikar nantinya di hari Jumat. Kiranya Tuhan memberkati. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 346. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik semua ikut nyanyi ya.
Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta. Kita katakan sekali lagi, sampai bertemu, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya di malam ini dalam satu kasih yang indah bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan sekolah minggu dan di tempat ini, di mana kami mau mengangkatkan pinang pikar untuk Tuhan tempah lagi menjadi seorang pelayan hamba Tuhan nantinya ya. Untuk itu Tuhan, di malam ini kami percaya Engkau hadir. Kami tahu Engkau boleh melihat 1 tahun lebih kami bersama pinang pikar di tempat ini. Dalam masa-masa pelayanan di sekolah minggu, suka duka kami lalui bersama. Dan sungguh amat menyenangkan Tuhan. Kami mendapat bimbingan, arahan, menjadi guru sekolah minggu yang tangguh, guru yang beriman. Walaupun kami banyak perbedaan, tetapi di dalam Tuhan kami bersama dalam itulah yang Tuhan rindukan tiap-tiap pelayanan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu mendoakan pinang pikar untuk hari Jumat yang akan berangkat dari Pulau Batam menuju Pekanbaru melalui laut biarlah Tuhan yang menyertai sehingga Tuhan perjalanannya boleh menyenangkan dan bertemu dengan keluarga yang dikasihi di Pekanbaru. Semuanya biarlah atas segi cinta. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami memberkati pinang pikar. Kami percaya untuk selanjutnya biarlah Tuhan yang membentuk yang senantiasa memberikan gelar seorang pendeta nantinya sehingga kami akan melihat nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengasihi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan, dan malam ini dan pagi ini kami akan memuliakan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Untuk itu Tuhan Yesus, mari Engkau buka hati kami, telinga kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, Inang agak-agak keluar air mata ya, karena barusan kita perpisahan sama Inang Fikar. Ya tentu adik-adik semua yang di rumah juga
Ada yang sedih ya, tentu ya. Karena minggu depan tidak ada lagi yang joget-joget ya, seperti Inang Fikar ya. Iya, oke. Ya adik-adik semua, tapi adik-adik semuanya doakan ya Inang Fikar supaya perjalanannya lancar. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya, buka Alkitabnya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Efesus. Efesus berapa ya? Ya, Efesus 4 ayat 29 sampai yang ke-32. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Sudah semua adik-adik? Sudah? Oke, sekarang kita mau membaca sama-sama ya, adik-adik semua ya. Sedemikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Demikian firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Kalau Inang lihat firman Tuhan ini sangat bagus sekali. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik tahu kenapa ya firman ini dituliskan kepada kita? Kenapa kita harus ya melakukan ya hal-hal yang baik? Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, jemaat melalui rasulnya ya, di sini dikatakan ya adik-adik semua ya, Rasul Paulus mau menyampaikan kepada jemaatnya yang ada di Efesus bahwa di sana anak-anak sudah mulai nakal-nakal. Di sana anak-anak sekolah minggu sudah mulai berbahasa-bahasa yang kotor, berbahasa-bahasa yang tidak baik. Sehingga ya Rasul Paulus ya kepada jemaatnya di sana di Efesus mengingatkan supaya anak-anak di sana janganlah berkata yang kotor, janganlah berbuat yang tidak baik. Ya. Nah, di sini dikatakan kepada kita ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, apa yang mau kita dapat dari nats ini di ayat 29? Di sini kita mau diarahkan supaya kita ya adik-adik sekolah minggu jangan lagi kita berkata-kata yang kotor. Ya, adik-adik sekolah minggu jangan lagi kita berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang jahat, berkata-kata yang tidak menyenangkan. Tetapi kita mau diajak di sini supaya perkataan kita itu perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati, ya, supaya ya nampaklah kita anak-anak sekolah minggu yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus telah mati untuk kita, ya, menghapus dosa-dosa kita. Kita yang sudah mengenal dan merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita, untuk itu anak-anak sekolah minggu harus menjauhkan kata-kata yang tidak baik. Ya, adik-adik semua ya. Nah, untuk itu dikatakan lagi
lagi di sini, kenapa kadang-kadang anak-anak sekolah minggu berkata kotor? Ya, tentu kadang-kadang ya kita keluar dari mulut kita kata-kata yang kotor. Mungkin di dalam hati kita ya emosi, ya mungkin di dalam hati kita ada sesuatu yang dendam. Mungkin di dalam hati kita ada yang tidak menyukakan orang, sehingga kita berkata yang kotor. Nah, tetapi ya adik-adik sekolah minggu ya, janganlah kita menyimpan hal-hal yang tidak baik. Kita harus membuang hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Ya adik-adik, kadang-kadang kita kan mau marah-marah nih sama mama, sama papa. Ya, gara-garanya kita nggak dikasih jajan, langsung kita marah sama mama. Langsung kita bilang, mama pelit. Ya, langsung marah ya, suaranya kencang. Ya, langsung. Kemudian kalau kata abang, Dek ambilkan dulu piring abang, enak aja. Ya langsung kata-kata yang marah ya. Nah, hal-hal itu harus kita buang ya, adik-adik semuanya ya. Jadi kita harus kita membangkitkan kata-kata yang baik. Ya, adik-adik semua. Walaupun kita kadang-kadang kita ya adik-adik ya pulang sekolah, apalagi yang kelas 6 atau yang kelas 5 ya pulang sekolah, hatinya lagi galau nih. Ya lagi galau ya. Jadi dia sampai rumah gak ada sebabnya dia marah-marah. Ya, kadang-kadang gak ada sebabnya dia berkata yang keluar yang kotor. Sehingga orang tua bilang, kenapa ya anakku ya? Ya seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik jangan galau-galau ya, gak boleh galau-galau ya. Nah, untuk itu adik-adik semuanya ya, janganlah kita berkata-kata yang kotor. Di ayat 30 juga dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Jadi adik-adik kalau kita selalu di dalam hati kita ada yang kotor, merasa tidak disukai, merasa langsung apa ya bahasa kerennya ya? Bahasa kerennya itu infil ya di apa? Gitu ya, merasa langsung tidak enak gitu ya. Nah, janganlah kita di sini katakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau kita selalu berkata yang tidak baik, membenci orang, mendendam, ya tidak bisa kita mengasihi mereka, ya. Kalau ketemu kayak kucing sama tikus ya, mau berantem terus, ya. Nah, jangan sampai itu kita pelihara ya, adik-adik semua ya. Karena apa? Itu mendukakan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dia akan sedih, dia akan menangis. Karena apa? Di dalam diri kita tidak ada kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif. Tetapi kata-kata yang kotor. Jadi itu tidak bisa ya adik-adik semuanya ya. Jadi kita harus menimbulkan kata-kata, menciptakan kata-kata yang membangun, yang positif ya. Nah, supaya Roh Kudus senantiasa memberkati kehidupan kita. Nah, di ayatnya ke-31 juga, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, buang ya segala kejahatan-kejahatannya. Ya, jangan lagi kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita adik-adik sekolah minggu yang mengenal Tuhan, maka kita harus hidup rendah hati. Ya, maka kita harus berkata sopan. Ya, maka kita harus berkata yang membangun di dalam pergaulan kita. Kadang-kadang kita di dalam pergaulan juga ya adik-adik ya, kadang-kadang tidak menyenangkan teman-teman kita yang lain ya. Nah, tetapi kalau kita mengingat bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan, maka kita harus berkata-kata yang baik. Nah, untuk itu kepada anak-anak sekolah minggu yang terakhir, segala yang terakhir di ayatnya nanti yang
32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, jadi di sini adik-adik sekolah minggu, Inang mau di ayat 31 tadi kita diingatkan supaya anak-anak sekolah minggu itu berkata yang baik, berkata yang jujur, yang sopan. Itu di ayat 31 tadi ya diingatkan kita, ya, jangan egois, ya, adik-adik sekolah minggu ya. Nah, kita harus berkata sopan, jujur, ya, jangan egois, ya, bekerja sama, ya, bekerja sama sesama teman, bekerja sama dengan kakak abang, ya. Kemudian kita juga harus penuh kasih mesra, ya. Jadi kalau bahasa kita sudah baik, itu kita juga menjadi anak-anak, adik-adik kesayangan orang tua. Apalagi menjadi kesayangan Tuhan, itu yang paling penting, ya, itu yang paling penting. Nah, itu kepada adik-adik sekolah minggu semuanya, kesimpulannya, ya, dari firman Tuhan ini, ya, dikatakan kesimpulannya, ya, mari kita pakai mulut kita untuk berkata-kata berkat, ya, untuk berkata-kata berkat. Nah, mari kita pakai mulut kita untuk berkata-kata berkat, ya, ya, seperti, ya, jangan menyimpan sikap dendam, ya, sakit hati terhadap temannya, atau dendam kepada abang adik, pada orang tua, ya. Kemudian kepada guru-guru di sekolah, atau dendam kepada guru-guru sekolah minggu, ya. Nah, jangan, ya, adik-adik. Jadi kesimpulannya kita harus kita menjadi mulut kita menjadi mulut yang penuh berkat, berkata-kata berkat, ya. Misalnya, ya, misalnya, ya, mulut kita pakai berkata-kata berkat, misalnya, ya, kalau kita ke tempat orang lain, ya, ketuk dulu pintunya, ya, kemudian dibukakan, permisi, ya, ada tante. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita memakai, ya, mulut kita atau kita berbicara berkat, ya. Jadi kita pakai dengan penuh berkat. Kita ketuk dulu, kemudian dibukakan pintunya, lalu kita katakan permisi, ada tante. Nah, itu dia. Kemudian apalagi yang kita katakan? Nah, kalau misalnya kalau kita mau masuk juga ke rumah teman juga boleh. Shalom, ya. Bisa juga kita katakan kata-kata berkat shalom. Nanti dibukakan juga pintu shalom. Ya, jadi kita dikasih masuk, ya. Nah, ada juga kata-kata berkat itu seperti ketika kita menerima kebaikan orang, ya. Menerima kebaikan orang, misalnya tadi aku pinjam pensilmu, terima kasih ya. Kita ucapkan terima kasih ya, aku pinjam pensilmu, ya. Kita katakan kepada orang itu terima kasih ya, aku sudah pinjam pensilmu. Nah, kira-kira seperti itu, ya, kata-kata berkat, ya. Kemudian ada juga kita katakan, ya, ketika menerima yang buruk pun, ya, jangan hanya yang menerima yang baik, menerima yang buruk pun kita juga harus katakan juga kepada teman kita ketika diejek, ketika kita tidak disukakan, kita juga harus memberkati. Terima kasih Tuhan, walaupun aku diejek, aku masih punya Tuhan Yesus yang sayang dan baik kepadaku. Jadi kita tidak berkata ya tidak baik, tapi kita tetap keluar dari mulut kita kata-kata yang memberkati. Kemudian kalau kita ketemu, kadang-kadang ini hal yang sangat penting, ya, adik-adik semua. Kadang-kadang kalau kita ketemu sama guru-guru sekolah minggu, misalnya di Victoria di sini, di Batu Haji ini, ketemu sama anak sekolah minggu. Kadang-kadang anak sekolah minggu gak mau lihat, ya. Kemungkinan gurunya tidak melihat, tapi anak-anak melihat. Terus anak-anak menjauhkan gini, boleh nggak ya gitu? Tidak, tetapi apa yang kita katakan? Nang mau belanja ya? Seperti itu, ya.
kalau ketemu sama tantenya, Tante Rosa, ya seperti itu ya menyapa ya. Jadi keluar kata-kata yang baik dan memberkati ya adik-adik ya. Nah, jadi kalau kita ketemu di gereja masih jauh, itu Inang. Inang siapa itu? Inang Theo. Inang Theo. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kemudian gitu juga kami juga guru sekolah minggu. Kalau ketemu dengan guru sekolah minggu seperti itu juga, walaupun masih jauh sudah ada senyuman. Itu tandanya sudah memberkati lewat senyuman ya adik-adik ya. Jadi itu semuanya yang harus kita lakukan. Nah, Tuhan Yesus senang kalau anak-anak sekolah minggu sudah melakukan itu di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Baik, sampai demikian firman Tuhan. Nah, sekarang kita tugasnya ya adik-adik semua ya. Nah, untuk kelas besar tugasnya ya membuat pembatas Alkitab. Nanti di sana ya Efesus 4 ayat 32 ya, Efesus 4 ayat 32. Nah, dituliskan nanti di sana ya, adik-adik semua ya. Apa tadi bunyinya? Efesus 4 ayat 32, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu ya nak, ya nanti ditulis ya di pembatas Alkitab. Nah, ini untuk kelas besar. Nah, untuk kelas tengah apa ya? Untuk kelas besar tadi dibuat di pembatas Alkitab, kemudian dihafalkan ayat hafalannya sambil dipegang dan dihafalkan, dikirim nanti di video kita, oke? Nah, untuk kelas tengah apa ya? Untuk kelas tengah yaitu ayat hafalan, juga ayat hafalan. Ya, ini hanya dihafal saja ya, yaitu dari Amsal 15 ayat 1. Dari Amsal 15 ayat 1, ya demikian firman Tuhan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, untuk kelas kecil apa ya untuk kelas kecil ya? Nah, untuk kelas kecil ya, adik-adik semua untuk kelas kecil. Nah, ini yang paling menyenangkan ini ya. Anak kelas kecil mempraktekkan ya, mempraktekkan kata kalau ya dikasih teman makanan atau kakak makanan ya, ucapkan apa? Tentu diucapkan terima kasih kakak. Kalau dikasih mama, terima kasih mama ya. Jadi itu nanti prakteknya ya. Apabila nanti ada yang memberikan makanan, tentu kita dari kakak atau teman ya, tentu ucapan kita katakan terima kasih ya. Terima kasih siapa yang memberikan? Kalau dia abang, katakan abang. Kalau dia bapak, katakan bapak ya. Kalau dia misalnya temanmu di samping, siapa namanya? Katakanlah namanya ya, adik ya. Kalau dia kakak di rumah, katakan kakak. Nah, itu praktekkan ya adik-adik semua. Baik, itulah tugas kita dan Inang mau ya adik-adik kerjakan, karena ini kan masa libur nih ya, semua kan masih libur ya. Pasti anak-anak sekolah semangat semuanya ya, adik-adik semua semangat mengirimkan tugasnya di video online kita ya. Adik-adik jangan malas-malas ya, harus tetap semangat ya, apalagi masa libur. Cepat-cepat buka videonya, langsung kirimkan tugasnya ya. Nah, anak yang baik ya tentu disayang mama papa dan Tuhan. Apalagi guru sekolah minggu mah disayang semuanya ya. Nah, itu buat adik-adik sekolah minggu semuanya. Inang senang hari ini karena Inang melihat banyak anak-anak kita yang juara-juara ternyata ya di sekolah-sekolah ya. Nah, kita harus tetap semangat walaupun belum juara ya. Kita tetap semangat. Yang sudah dapat prestasi di sekolah ya,
tingkatkan lagi ya adik-adik semua. Dan walaupun masa COVID dan belajar daring, ya adik-adik harus tetap semangat, tetap membaca buku. Baik, itu saja kepada adik-adik semuanya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari Efesus yang mana kami diingatkan kembali supaya kami menjadi anak-anak tebusan Tuhan hidup baru, yaitu mengenakan hal-hal yang baik, membuang hal-hal yang buruk dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan tuntun dan bimbing kami supaya kami dapat melakukannya, sekalipun kami dalam kehidupan kami sehari-hari kami masih mendapatkan hal-hal itu dalam hidup kami. Tapi ketika firman-Mu ini berbicara buat kami saat ini Tuhan, tolonglah kami, tolong anak-anak sekolah minggu kami, supaya mereka boleh berbicara, berkata yang baik dan sopan kepada semua orang. Terlebih kepada Tuhan lewat doa-doa kami. Demikian juga Tuhan kami sebagai guru-guru sekolah minggu, supaya Tuhan Kau berikan hikmat-Mu senantiasa untuk kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak. Terima kasih Bapa, inilah doa kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi pemanisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan. Nah untuk itu ayat persembahan buat kita ya adik-adik diambil dari Esra 8 ayatnya ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan. Dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan. Kita ulangi ya, sekali lagi ya adik-adik. Ya. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan.
dan perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyang. Demikian firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai ibadah online sekolah minggu. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak kami. Biarlah kiranya mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang berbicara yang baik, berbicara yang sopan, bahkan berkata-kata yang memberkati. Biarlah kiranya Tuhan itu boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami, sehingga melaluinya mereka boleh menjadi anak-anak yang menyukakan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur buat orang tua yang senantiasa menemani anak-anak sekolah minggu di dalam ibadah online. Biarlah Engkau semakin memberkati setiap orang tua, menambahkan hikmat dan kesabaran, sehingga boleh senantiasa Tuhan pakai mereka membimbing melalui ibadah sekolah minggu online di tempat ini. Kami juga berdoa supaya anak-anak sekolah minggu dalam masa-masa liburan ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau menjagai kesehatan mereka. Biarlah mereka boleh bersukacita sekalipun masih kami beribadah di rumah dalam masa pandemi ini. Kami percaya, kami mau menyerahkan seutuhnya anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah masa-masa liburan mereka Tuhan, anak-anak kami boleh bersukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Engkau memberkati mereka, tambahkan kesehatan, kepintaran, bahkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh orang tua untuk senantiasa Tuhan pakai di dalam pekerjaan mereka. Biarlah tambahkan rezeki buat mereka Tuhan. Bahkan juga ada orang tua yang belum bekerja. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan pekerjaan yang terbaik, sehingga Tuhan mampu mereka mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah semuanya itu, sekalipun di masa-masa pandemi ini, kami percaya berkat mengalir untuk setiap orang tua, anak-anak sekolah minggu kami semuanya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau saat ini Tuhan, masa-masa yang sangat mengkhawatirkan kami dalam menjalani kehidupan ini, di mana pandemi sudah mulai meningkat Tuhan. Bahkan juga bagian di Jawa sudah lockdown Tuhan. Kami mau menyerahkan juga Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menekan angka-angka penularan pandemi ini Tuhan, sehingga kami boleh terbebas Tuhan dari pandemi ini. Biarlah setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada Tuhan, biarlah Engkau lindungi senantiasa Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Tuhan boleh bekerja sama di dalam mendukung pelayanan-pelayanan vaksin, bahkan juga untuk pandemi ini dalam obat-obatan, bahkan juga para perawat, garda terdepan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya anak-anak Tuhan Engkau senantiasa lindungi.
Bahkan siapapun itu Tuhan, yang Tuhan pakai dalam bangsa dan negara kami ini, dalam garda terdepan. Biarlah Engkau memberkati keluarga, bahkan juga setiap kebutuhan mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa supaya secara khusus Pulau Batam Kau pagari Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami juga boleh seperti harapan-harapan kami boleh seperti sedia kala bertemu dengan sapa, bahkan juga kami boleh bekerja dengan tidak penuh kekhawatiran. Itulah kerinduan kami Tuhan. Tapi semuanya biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, pengasihan Tuhan. Biarlah semua yang terjadi ini kami boleh dikuatkan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk secara khusus gerejamu, gereja GKPI yang ada di Indonesia. Tuhan Kau berkati. Kami tahu ada banyak jemaat-jemaatmu yang mungkin kami tidak sebutkan di kota-kota mana yang terpapar oleh karena pandemi ini Tuhan. Dan di sini kami berdoa kepada mereka siapapun itu Tuhan. Mari Engkau pulihkan, Kau sembuhkan Tuhan. Sehingga mereka boleh pulih kembali dan boleh mereka beraktivitas kembali Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa untuk Inang Tikar yang kalau nantinya hari Jumat akan selesai tugasnya di gereja kami ini Tuhan dan akan berangkat ke sinode. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan perjalanan Inang Tikar melalui laut. Biarlah Engkau yang senantiasa melindungi sehingga boleh sampai di Pekanbaru dengan sukacita. Dan kapanpun Inang Tikar nantinya ke sinode, biarlah Tuhan lancarkan segala sesuatunya untuk Inang Tikar. Terima kasih Bapak, senantiasa semakin memberkati Inang Tikar dalam masa-masa pelayanannya ke depan. Biarlah Tuhan yang menuntun dan memberkati. Terima kasih Bapak dalam surga, dan kami juga berdoa untuk tim pelayanan kami ini Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Kau berkati kami semua guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami Kau nyatakan kasih-Mu sehingga kami senantiasa dalam pelayanan kami membawa kasih Tuhan. Sehingga semakin kami boleh memberkati satu dengan yang lain. Demikian juga kami serahkan tim musik, bahkan juga peralatan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan oleh adik-adik sekolah minggu semuanya. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Dan kalaupun ada yang belum memberikan, kami percaya di minggu-minggu yang akan datang, Tuhan akan membukakan lagi dan akan memberikan yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa permohonan kami. Sempurnakanlah dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, 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 terima kasih. Bapa di dalam surga,
Yesus memberkati.